Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa anta hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Thumma qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di pagi hari ini kita semua dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, kembali kita Bapak Ibu, kita berbahagia niat kita balik. Kita niatkan dulu ini untuk menambah amal, untuk memanfaatkan sisa umur. Mudah-mudahan umur yang di subuh hari ini suatu saat menjadi catatan amal baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, kajian kita di subuh hari ini kembali Bapak Ibu, saya berulang kali membaca ayat ini, mungkin sering Bapak Ibu dengar. Ternyata ayat Al-Quran ada tertulis di dalam surah Al-Baqarah. Ternyata Bapak Ibu, orang-orang yang sabar itu tidak dijanjikan Allah surga, tidak dijanjikan Allah jumlah nilai pahalanya seandainya ada orang yang mau bersabar. Tapi Bapak Ibu mohon maaf, di Al-Quran tertulis orang-orang bersabar itu rupanya Bapak Ibu, balasan bagi mereka itu dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak Ibu sering kita mendengar, jangankan orang lain, ayah mak kita dulu di waktu hidup mereka sering mengatakan sabar kona. Betul tak Bapak Ibu? Ternyata Bapak Ibu kalimat ini ternyata kalimat yang sangat istimewa. Jadi saya mohon maaf Bapak Ibu, jangankan Bapak Ibu kita bersabar ketika berhadapan dengan maksiat, bencana, bahkan dalam kebaikan sekalipun kita tetap dituntut harus bersabar hidupnya. Artinya Bapak Ibu, saking pentingnya lah hidup kita ini harus memiliki sifat sabar. Ternyata di Al-Quran Bapak Ibu yang mau kita bahas di pagi hari ini, Allah berjanji 4 kemuliaan Allah berikan bagi siapapun yang mau bersabar hidupnya. Ini saya mohon maaf Bapak Ibu, bersabar itu bukan hanya penyakit, kebakaran, tenggelam, ditinggalkan orang-orang yang kita cintai. Tidak Bapak Ibu. Yang jelas Bapak Ibu dalam hidup ini, apapun hari ini yang Bapak Ibu terima, yang tak cocok menurut kita hari ini, kemudian kita tenang menerimanya tanpa melaknat, tanpa menghina, tanpa memaki. Kita yakin perjalanan takdir hidup ini benar-benar yang terbaik hanya rencana Allah. Inilah sebenarnya Bapak Ibu yang susah kita dalami. Contoh Pak, saya mohon maaf, orang Bapak Ibu kalau tak sabaran hidupnya akan mudah mencaci maki. Orang yang tak sabar hidupnya biasanya mudah orangnya sombong. Orang yang tak sabar biasanya Bapak Ibu biasanya mudah marah. Orang yang tak sabar itu biasanya Bapak Ibu paling susah itu bersyukur. Maka ternyata Bapak Ibu, kenapa sabar ini salah satu amalan para nabi dan rasul pendahulu-pendahulu kita. Udah disebut Nabi dalam hadis asyadul bala al-anbiya, sehebat-hebatnya ujian hidup
yang menerimanya yang paling hebat para golongan Nabi, kemudian di bawahnya Nabi, di bawah sahabat sampai ke kita hari ini. Ternyata Bapak Ibu, saya mohon maaf, di masa tua ini Bapak Ibu, jangan sampai kita tidak memiliki sifat sabar dalam hidup ini. Saya tanya ke ibu-ibu, Bu, masih hidup Bu? Bu, aku mau bertanya pagi ini, ibu-ibu yang di belakang masih muda atau sudah tua? Oh, itulah Bapak Ibu ini. Kadang Bapak Ibu, saya mohon maaf Pak, ada orang rajin sholat tapi congkak orangnya, sombong. Ada orang baca Quran tapi tajam menghina orang. Ada orang rajin bersedekah suka mengungkit. Ada orang rajin tahajud tapi menganggap remeh terhadap pendosa. Saya mohon maaf Bapak Ibu, pendosa saja kita tidak boleh mendahulukan suudzon, buruk sangka, harus didahulukan husnuzon, baik sangka. Kami Bapak Ibu mohon maaf, kita mungkin orang-orang tua saya mohon maaf Bapak Ibu, jika kalimat ini terlalu sombong saya minta maaf. 7 tahun Bapak Ibu saya dulu mondok, tak pernah guru mengajarkan melihat pemaksiat anggap dirimu lebih baik dari mereka, tak pernah disampaikan Bapak Ibu. Terus apa kata guru kami dulu Bapak Ibu? Kalau kalian melihat orang bermaksiat, tak sholat hari ini, masih berjudi dia hari ini, masih berbuat dosa, kamu lihat dia pertama, jangan posisikan dirimu lebih baik dari dia. Terus bagaimana kalau manggil guru kami Bapak Ibu bukan ustaz, bukan kiai, ayah. Terus ayah gimana kami? Biar bawaan kami ini mau sabar hidupnya, tenang melewati perjalanan hidup ini. Ambil hikmah sekalipun itu yang kamu lihat sebuah maksiat. Contoh Bapak Ibu, Bapak Ibu melihat orang penjudi hari ini, terus di pikiran kita mungkin dia ahli neraka. Jangan itu yang didahulukan cara memandang, tapi ambil dulu yang positifnya. Apa yang baiknya? Pertama Bapak Ibu, pandang mereka itu. Pertama, hubungkan hati, pikiran dengan Allah. Ya Rabb, jangan sampai anak cucu keturunanku seperti mereka. Titik Bapak Ibu. Ketimbang kita mengatakan ahli neraka, kayu bakar neraka. Jangan Bapak Ibu, usahakan dalam hidup ini melihat apapun dahulukan hikmah kebaikan yang dipakai. Contoh Bapak Ibu, mohon maaf, Bapak Ibu merasa lebih baik ketimbang saya mohon maaf Bapak Ibu, jangan sampai posisi itu Bapak tanamkan, Bapak Ibu tanamkan dalam hati. Terus apa yang kami tanamkan Ustaz? Coba Bapak Ibu bayangkan, ambillah yang baiknya saja dari saya ketimbang merendahkan saya Bapak Ibu. Untuk apa itu Ustaz? Ternyata orang bersabar itu tidak semudah mengucapkan sabar, tapi janji Allah 4 ini kalau bersabar hebat orangnya Bapak Ibu. Apa yang pertama Bapak Ibu di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yang kita bahas pagi hari ini? Yang pertama, siapa yang mau sabar hidupnya? Sebelum saya mulai Bapak Ibu, saya katakan, saya tidak mengatakan saya sabar Pak. Saya pun Bapak Ibu mohon maaf, saya tidak bisa mengatakan saya sudah sabar. Tapi andai Bapak Ibu bertanya pagi hari ini, Ustaz sabar tak hidupnya? Saya akan jawab, saya sedang belajar bersabar dalam hidup ini. Kenapa Ustaz tidak berani mengatakan Ustaz siap sabar dalam hidup ini? Berat Bapak Ibu kalau benar-benar kita jadi orang sabar Bapak Ibu. Tapi saya mohon maaf Bapak Ibu, saya yakin dan percaya tidak ada orang yang ingin susah hidupnya. Betul tidak Bapak Ibu? Tidak ada orang yang ingin berpenyakit badannya. Tidak ada orang yang ingin jauh dari anak-anaknya. Tidak ada orang yang ingin dikecewakan oleh anaknya. Tapi nyatanya di antara kita ada sebahagian yang memang dikecewakan. Di saat itu mampu tidak kita Bapak Ibu mendahulukan yang baik sekalipun yang di hadapan Allah hari ini tak cocok menurut kita Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, janji Allah
Innallaha ma'as sabirin. Ini udah sering Bapak Ibu dengar ayat ini, tapi ini Bapak Ibu kalimat yang sangat hebat sebenarnya. Tapi kenapa dianggap biasa ayat Al-Quran yang satu ini? Karena terlalu sering kita dengar dalam hidup ini Bapak Ibu. Innallaha ma'as sabirin. Janji Allah bagi orang-orang yang mau bersabar hidupnya apapun yang kita terima hari ini. Janji Allah Bapak Ibu yang pertama, aku bersamamu, kata Allah Bapak Ibu. Saya mohon maaf Pak, tidak Bapak Ibu, semua amal kita itu Allah buat kalimatnya aku bersamamu. Tapi coba Bapak Ibu cek salah satu di Al-Quran yang langsung Allah satukan Allah dengan seorang hamba, yaitu ketika seseorang itu bersabar hidupnya. Saya mohon maaf Bapak Ibu, kalau mungkin Pak Presiden mengatakan engkau sahabatku, senang hati kita sedikit. Datang Pak Gubernur, engkau kawanku, mungkin senang kita Bapak Ibu. Atau datang atasan di tempat kerja, engkaulah sahabat terbaik. Senang tak Bapak Ibu kita mendengarnya? Senang. Tapi Bapak Ibu ada kalimat yang tidak ada lagi di atas kalimat ini yang lebih tinggi. Allah katakan aku bersamamu. Apa syaratnya Bapak Ibu? Sabar hidupnya Bapak Ibu. Bu, Bapak-bapak tidak usah dulu saya tanya Bapak Ibu ya. Bu, gini, tak usah dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu jadi contoh. Ternyata Pak, saya mohon maaf lahir dan batin. Saya rasa Bapak Ibu, saya pun hari ini sampai pagi ini, rasa-rasanya Bapak Ibu tak pernah hilang kesusahan. Ternyata silih berganti terus berputar. Begini Bapak Ibu, Ustaz, kenapa kita harus bersabar dalam hidup ini? Satu Bapak Ibu, karena hidup di dunia ini, andai pun kita miliki dunia ini seutuhnya, dunia ini tidak bisa mendatangkan bahagia yang sempurna. Sekaya apapun kita Bapak Ibu, sebanyak apapun uang kita, semewah apapun rumah kita hari ini, itu bukan janji untuk bahagia yang sempurna. Apa buktinya Ustaz? Banyak orang yang rumahnya besar bermasalah rumah tangganya. Banyak orang banyak uangnya tidak senang hidupnya. Sudah Bapak Ibu lihat 75 kg emas baru diambil polisi. Tuh nampak Bapak Ibu, berapa miliar itu Bapak Ibu. Itu belanja kalau sampai mati itu orang patah habis, mungkin dia makan itu Bapak Ibu, tapi nyatanya tidak bahagia juga Bapak Ibu. Sudah menunggu Pak gini tangan di depan besok. Ternyata apa itu Bapak Ibu? Ternyata Pak mohon maaf, andai Bapak Ibu menyatakan andai rumahku besar bahagialah hidupku, tidak Bapak Ibu. Andai Bapak Ibu menyatakan sawitku luas tenanglah masa tuaku, belum tentu Bapak Ibu. Banyak orang rumahnya Bapak Ibu mohon maaf, di situ tempat tidur, di situ tempat masak, di situ mohon maaf searah dengan kamar mandi, toilet segala macam. Ternyata ada di antara orang yang posisinya berbahagia hidupnya, sedikit penyakitnya, apapun yang mereka makan tak jadi masalah Bapak Ibu. Tapi kadang ada orang rumahnya besar, masuk ke dalam macam rumah hantu Bapak Ibu, manggil istri pun harus kuat-kuat. Woi di mana? Kata dia. Rupanya istri di atas, suami di bawah Bapak Ibu. Akhirnya kadang Bapak Ibu, inilah di masa tua ini Bapak Ibu, saya mohon maaf, mulai kita memiliki sifat sabar. Jangan lagi mudah kecewa dalam hidup ini. Contohnya mohon maaf, kalau ada menantu hari ini tak begitu peduli terhadap diri kita, saya mohon maaf Bapak Ibu, tidak mengajari Bapak Ibu ini sebenarnya. Saya hanya ingin menyampaikan, Bu, jika punya menantu hari ini tak baik dengan kita, tak diurusnya kita, udah belajarlah berdamai menerima takdir hidup kita hari ini. Jangan, kalau bisa jangan lagi Bapak Ibu melaknat. Ada anak, kita punya anak hari ini tak diingatnya kita, saya mohon maaf Bapak Ibu, ketimbang melaknat anak kita hari ini, lebih baik adukan di atas sajadah, ya Allah berikan petunjuk kepada anak cucu keturunan. Jika Bapak Ibu mohon maaf melihat ustaz yang ceramah, menurut Bapak Ibu sedikit ilmunya, ketimbang Bapak Ibu mencaci maki, lebih baik
hatiku dalam kebaikan. Biar apa Bapak Ibu, di masa tua ini saya mohon maaf Bapak Ibu, kalau bisa jangan lagi ada sifat membenci apapun dalam hidup ini. Saya tidak mengatakan ini Bapak Ibu mudah, tapi saya ingin andai besok kita meninggal dunia, datang malaikat Israel, posisi kita dalam keadaan sabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sabar kita Bapak Ibu, datang malaikat besok, bulan balik kok hari ini aku pulang, iya, kemudian balik kata Allah, kemudian Bapak Ibu sabar kita, insya Allah posisinya husnul khatimah. Karena apa? Janji Allah, aku bersama hambaku yang bersabar, insya Allah. Ini Bapak Ibu, Ustaz, apa tandanya hidup ini penuh masalah? Gini Bapak Ibu, kadang yang kita pilih itu kadang masih mengecewakan kita. Saya tanya ibu, yang memilih suami ibu dulu, ibu atau orang lain? Ibu sendiri. Itu pilihan ibu. Tidak ada laki-laki yang paling baik lagi laki-laki yang ibu pilih dulu, hanya suami yang sekarang. Nyatanya yang kita pilih itu, pernah tidak ibu dibuatnya kecewa? Pernah. Nah itu Pak, kita dengar aja lah. Ternyata Pak mohon maaf, sama dengan kita ini laki-laki Pak mohon maaf. Ustaz, kenapa aku minta kepada Allah berangkatkan aku haji, banyakkan uang, kok tak datang-datang sampai hari ini? Itulah bukti Bapak Ibu, yang ngatur hidup kita ini bukan mau-maunya kita Bapak Ibu. Kan kalau kita bayangkan Bapak Ibu, banyak uang kita, sehat badan, rumah besar, berangkat haji, berangkat umroh, anak-anak penghafal Quran semuanya, nyatanya tak ada yang mampu seperti itu Bapak Ibu. Ternyata itulah dituntut setiap manusia itu harus bersabar hidupnya. Bahkan Bapak Ibu, jika Bapak Ibu hari ini kita dikecewakan orang yang kita pilih sendiri, maka jangan terlalu ambil hati jika ada orang yang mengecewakan kita, yang tidak kita pilih hadir dalam hidup kita, termasuk tetangga yang hari ini tak baik dengan kita. Tak perlu kecewa terlalu panjang Bapak Ibu. Yang kita pilih saja mengecewakan, apalagi yang tidak kita pilih. Ini Bapak Ibu, saya pun Bapak Ibu sering terjatuh dalam posisi yang kita bicarakan hari ini. Mundur kita agak 4 bulan ke belakang Bapak Ibu. Ini kisah saya sendiri Bapak Ibu, biar tidak Bapak Ibu ada yang tersinggung. Ternyata Ustaz itu rupanya banyak masalahnya Pak. Nampak aja ibu senang-senang wajahku. Menurut ibu saya lagi senang atau susah sekarang? Tuh, nah itulah. Terserah Bapak Ibu Pak. Saya mohon maaf Bapak Ibu, andai Bapak Ibu ingin tahu saya lagi senang atau susah, sebenarnya Bapak Ibu mungkin melihat aku senang, tapi Bapak Ibu tidak tahu begitu susahnya aku melihat jamaah ketika aku ceramah, tak pernah ia pandang wajahku. Susah aku itu Bapak Ibu. Dan gitu Bapak Ibu ya. Tapi nampakkan pula mengeluh saya jadinya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kira susah itu hanya sedikit uang, tidak Pak. Kadang di pengajian itu Bapak Ibu ada orang dia tuh lupa di situ Pak. Dari awal sampai akhir ditengok nyawa sakit hati awal Pak. Kalau mau dibuat dosa, laknat langsung Bapak Ibu. Ya Allah berikan penyakit sama Pak Haji. Enggak Pak. Kalau ingin bawaan hati ini tak mau sabar, itu tadi bawaannya ingin menghina terus Bapak Ibu. Jadi ternyata Bapak Ibu susah kita ini berbeda-beda. Contohnya gini Pak, kenapa baju kita berbeda pagi ini Pak? Karena memang sifat kita berbeda Pak. Yang kedua ujian hidupnya pun berbeda. Ada orang di luar rumah garam, nyampe di rumah macam kucing di depan istrinya. Banyak itu Pak. Ada juga Pak, mohon maaf, di luar dia macam kucing Pak, tapi nyampe ke rumah macam harimau di depan istri Pak. Ada orang macam itu banyak Pak. Ternyata setelah diteliti, ini bukan hadis dan Al-Quran Bapak Ibu ya. Ternyata orang yang merasa hebat-hebat itu kadang di luar berani maki mengajak berantem. Ternyata itu biasanya dalam rumahnya itu takut. Jadi pelampiasan jadi luar semuanya Bapak Ibu. Ada orang macam itu, tidak semuanya. Makanya saya bilang tadi bukan Al-Quran, bukan hadis, tapi kebanyakan seperti itu. Kadang-kadang. Makanya dunia ini hanya kadang-kadang. Gini Bapak Ibu, ini kisah saya saja Bapak Ibu.
Satu lebaran Idul Fitri semalam, kalau tak salah itu Bapak Ibu, hujan Bapak Ibu seharian, betul tak Bapak Ibu? Nah, lihat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kisah saya ada sendiri yang saya buat ini. Satu lebaran semalam biasanya Bapak Ibu habis sholat Idul Fitri itu saya langsung pulang kampung. Tapi di satu lebaran Idul Fitri semalam saya tunda pulang, keinginan saya sendiri, karena berkebetulan hujan di 1 Syawal semalam. Seumur hidup saya Bapak Ibu baru seperti itu aku pulang kampung. Ini nanti hikmahnya kesabaran Bapak Ibu. Akhirnya kuputuskanlah Bapak Ibu pulang 2 lebaran. Karena apa? Ku anggap lebih baik perjalanan itu pulang 2 lebaran. Karena apa? Kalau pulang 1 lebaran hujan turun takut longsor. Ternyata Bapak Ibu, karena ini nyaman hidupku, kupilihlah pulang 2 lebaran. Ternyata sampai ke Bangkinang aku sudah mulai khawatir. Kenapa khawatir? Yang milih pulang 2 lebaran siapa tadi Pak? Saya sendiri. Ternyata yang kupilih itu Pak membuat hidupku khawatir. Seharusnya yang kita pilih itu mendatangkan bahagia. Sama dengan ibu-ibu, ya Allah berikanlah aku emas 2 kilo aja, kata ibu. Tak datang-datang hari ini, Anda dikasih Allah hari ini, jangan-jangan ibu lebih iblis dari iblis sifatnya. Kita tidak tahu. Akhirnya apa Bapak Ibu? Sampai Bangkinang, kenapa usah khawatir? Mulai masuk tol itu Bapak Ibu udah nampak tanda-tanda mau macet. Paham kira-kira Bapak Ibu? Padahal kita pulang kampung selalu ingin menghindari macet, malah dihadirkan saat itu Bapak Ibu. Kulihat ini pasti macet di sampai Sumbar ini. Ternyata Bapak Ibu sampai ke Gelo 9. Kan sebelum kita masuk jembatan baru yang sering jalan-jalan ke Payakumbuh, kan sering gue foto di jembatan itu Bu ya. Kakinya kiri pantangannya ke atas gini gue foto di situ. Ternyata lihat Bapak Ibu dari jauh, kalau lewat jembatan sudah Bapak Ibu susun mobil macet total. Akhirnya Bapak Ibu dari jauh kan sudah terlihat. Kulihat sebelah kanan jalan lama itu Bapak Ibu sepi peminatnya. Tak ada yang lewat ke situ memilih jalur itu, malah lurus semuanya. Kok begini ini orang? Kupikir Bapak Ibu sudah nampak macet dari kejauhan, kok orang masih nyerobot lurus terus semuanya. Akhirnya Bapak Ibu, ya namanya tiap tahun saya lewat, ku ambillah jalur kanan. Karena apa Bapak Ibu? Tak ingin macet bersama di jembatan baru. Ternyata Pak mohon maaf, ku pilihlah belok kanan. Yang milih belok kanan keinginan siapa tadi Bapak Ibu? Saya sendiri, pilihanku sendiri Pak. Belokan pertama selamat, kedua pun aman, ketiga pun Bapak Ibu mulailah yang dikhawatirkan itu jadi nyata. Sumpahnya Bapak Ibu sudah bersujud juga mobil di bawah. Ya Allah ya Rahman, lihat Bapak Ibu, biar kita tidak mudah kecewa yang kita pilih-pilih hari ini. Yang mengambil jalur belok kanan tadi keinginan siapa Bapak Ibu? Saya. Belum Bapak Ibu 1 jam yang kupilih itu sudah kecewa aku dibuatnya. Itulah kadang yang kita pilih jika mengecewakan. Jangan terlalu diungkap terlalu dalam masalahnya Bapak Ibu. Paham kira-kira Bapak Ibu maksudnya? Biar mau bersabar hidup ini Bapak Ibu, biar tidak mudah kecewa Pak. Ternyata Bapak Ibu pas di tikungan belokan ketiga, kulihat Bapak Ibu dari jendela mobil itu sudah mobil berjejer sampai ke bawah. Kulihat di atas mobil juga merapat Bapak Ibu. Saya tanya Bapak Ibu, biar kita dapat hikmah hidup ini, biar tak mudah mencela. Di atas macet, di bawah macet. Kira-kira Bapak Ibu sama tak penderitaannya? Ini masih hidup jamaahnya Bapak Ibu. Ini Ustaz, saya Bapak Ibu bertanya, di atas macet, di bawah macet, kira-kira sama tak penderitaannya? Nah, udah salah menilai berarti. Sama dengan Bapak Ibu, ada 2 rumah mewah Ibu lewatin, Bapak Ibu lewatin. Kira-kira 2 rumah mewah ini sama tak bahagia dan susahnya? Pasti berbeda. Jadi Bapak Ibu, ternyata lebih susah kurasa macet di bawah ketimbang di atas. Alasannya apa?
Itu kan Ustaz di atas pun macet, di bawah pun macet. Apa masalahnya? Sama-sama berhenti. Yang kususahkan kenapa aku menyesal belok kanan Bapak Ibu, posisi macetku di saat itu pas di tikungan 1. Pas jalanannya turun. Posisi jalannya Pak turun. Akhirnya Bapak Ibu nginjak-nginjak rem lah di situ kerjaan. 5 menit Ustaz enggak, 1 jam Ustaz tidak, 4,5 jam Bapak Ibu. Akhirnya gini pegang sendiri tubuh, kaki enggak lepas-lepas nih Pak. Pas kulihat di atas terbayang Pak, ya Allah, andai aku tahan, suka kita berandai-andai begini Pak. Andai ku pilihlah dari atas, ya Allah, enggak minjak-minjak rem aku di sini ya Allah. Coba ingat Bapak Ibu, yang memilih belok kanan itu kan keinginan saya tadi Bapak Ibu, betul? Tuh, walaupun susah membuat kita rasanya capek, yang kita pilih itu belajar bersabar menerimanya hari ini. Contoh, jika suamimu hari ini tidak segagah yang dulu, terima dengan baik. Wih, jelek kali kau bang sekarang. Dulu kau gagah aku tengok banget. Tidak perlu lagi disesali Pak. Kenapa ibu terus Pak saya turun? Kadang kita laki-laki ini kan pada sahabat terus kadang Bapak Ibu. Makanya saya tidak bilang-bilang lagi. Ternyata Pak mohon maaf gini, bersua Bapak Ibu dengan orang pelit, ambil hikmahnya Pak ketimbang marah-marah. Bapak Ibu berjumpa, mohon maaf, Ibu berjumpa dengan mantan 20 tahun yang lalu. Ambil hikmahnya, biar apa? Biar belajar tak membenci orang, biar mau bersabar hidup ini Bapak Ibu. Akhirnya Ustaz, setelah macet itu nginjak-nginjak rem, apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Tidak ada pilihan kecuali menerima kenyataan pilihan sendiri Bapak Ibu. Akhirnya Ustaz, berakhirkah kesusahan? Tidak Pak. Sudah 4,5 jam Bapak Ibu nginjak-nginjak rem. Yang kupikirkan itu satu, kan di atas Bapak Ibu datarnya tikungannya dan belokannya Bapak Ibu, tidak terlalu begini jalannya Pak. Itulah yang kusesali itu tadi Bapak Ibu. Kalau dari atas sampai Allah tidak macam ini, aku nginjak rem ini ya Allah, sakit kakiku ya Allah. Akhirnya aku terima, aku nikmati pilihanku itu. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Setelah itu Bapak Ibu, selesaikah masalahku di Lebaran? Belum Bapak Ibu. Apalagi masalah Ustaz? Prediksi dari sini berangkat Bapak Ibu, seharusnya makan siang di lubuk bangku tengah 2 siang. Ternyata 2 Lebaran itu Bapak Ibu makan siang 6:30 malam jadinya Bapak Ibu. Tuh, saya tanya Bapak Ibu pagi ini, biar kita pandai-pandai melihat kenyataan hidup ini. Kira-kira Bapak Ibu mana lebih bahagia? Orang yang pulang kampung atau yang tak pulang kampung? Pulang kampung. Ternyata Pak, 2 Lebaran itu mungkin bisa jadi Bapak Ibu kira saya bahagia, ternyata aku lebih susah ketimbang Bapak Ibu yang tak mudik semalam. Kenapa Ustaz? Sampai 9:30 malam macetnya Bapak Ibu. Paham kira-kira Bapak Ibu? Lihat Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu, setiap keadaan selalu ada solusi Allah berikan. Kadang kita lupa menyadarinya. Setelah Ustaz makan semalam, sudah macet 4,5 jam di jembatan itu saja, di kilo 9, selesai tak masalah. Masalah pertama tadi macet, yang kedua terlambat makan siang. Terus apa lagi masalah? Sampai Bapak Ibu ke Payakumbuh masih berlanjut macetnya. Kulihat semua plat BM semua Bapak Ibu. BM. Akhirnya macet lagi Bapak Ibu. Terus setelah macet di Payakumbuh, ada lagi masalah Ustaz, masih bersambung Pak. Apa lagi masalahku? Di samping kiri saya ada yang ngomong-ngomong tak jelas. Siapa itu Bu? Ngomongnya gini Pak. Ini kadang kita hidup ini kan udah tersinggung kadang Bapak Ibu, karena kadang kita punya masalah. Sebenarnya Bapak Ibu, masalah ucapannya tidak kasar, tapi tidak enak didengar karena posisi tidak tepat. Makanya ada kadang orang dia hutangnya banyak, ngomong pun orang di samping dia salah. Betul nggak Bapak Ibu? Ada orang kadang sakit gigi Bapak Ibu, kalau orang ngobrol makan-makan di depan dia kan kadang bisa tersinggung gitu Bapak Ibu. Padahal niat orang bukan untuk memaki dia, niat orang bukan untuk mengejek dia, tapi kadang ada orang muda
mudah tersinggung disebabkan keadaan hidup dia sendiri. Jadi inilah Bapak Ibu yang kita rubah untuk menerima fakta itu Bapak Ibu. Akhirnya bahasanya begini. Ini kan udah macet tadi ceritanya, ngomonglah dari samping, pelan Bu, pelan bahasanya. Apa cakapnya? Andailah bang tadi kita nginep di haram, tak macam ini kita macet lamanya kata dia. Itu kan tak salah Bapak Ibu. Tapi yang jadi masalah itu diulang-ulang berulang kali. Jadi Bapak Ibu, awak udah macet posisi ini Pak. Mulai dari kilo 9 sampai ke Bukit Tinggi Pak, yang pulang boleh barang semalam Bapak Ibu, tak ada Bapak Ibu jedanya macet itu semalam Pak. Yang jadi masalah Bu, ada yang ngomong berulang-ulang seolah-olah di pikiran sayalah yang paling bersalah yang mudik hari itu. Karena apa? Seolah macet itu gara-gara saya, seolah kami terlambat gara-gara saya, karena ucapan yang berulang kali. Rupanya mohon maaf, laki-laki suami itu paling tak senang mengungkit-ungkit masa yang telah lalu. Ambil hikmahnya Pak, ampun dia mampu. Ustaz bisa tak kau marah di saat itu? Bisa aku marah Bapak Ibu. Aku bilang Bapak Ibu, kalau ingin marah bawaannya, aku bilang langsung Pak. Tak nampak mata mulai dari bulan 9 sampai ke 3 masih macet sekarang. Itu pula kau bilang bisa disampaikan Pak? Bisa. Itulah kalau nak mau sabar hidup ini, emosi bawaannya Bapak Ibu. Dia mampu gini. Ternyata Bapak Ibu ada saatnya melawan perempuan itu memang harus diam Bapak Ibu. Makin dilayani kadang makin menjadi-jadi. Rupanya ada perempuan itu kalah tanpa dijawab Bapak Ibu ketika bertengkarlah itu Bapak Ibu. Akhirnya aku bilang sendiri, ya Allah dalam hati, baru 2 hari Ramadan ku tinggalkan ya Allah. Kalau aku marah sekarang percuma aku rasanya puasa 1 bulan. Dia mampu. Akhirnya Bapak Ibu, orang rumah karena tak dijawab-jawab tertidur jadinya. Tuh Pak, tertidur Pak. Karena apa? Aku pun Bapak kata kalau nanti kulayani dia tak akan tidur-tidur mungkin itu nanti Bapak Ibu. Akhirnya waktu dia Bapak Ibu. Akhirnya aku tengok ke sebelah kiri sudah begini kepalanya di jendela. Oh udah capek dia berarti. Kan seharusnya Bapak Ibu andai kita berbicara, kira-kira ibu-ibu dulu saya tanya, entah jawabannya pas atau tidak. Andai posisi saya ibu-ibu, itu yang paling capek istri atau suami? Oh istri pula kata mereka. Suami, dia udah nyetir, macet habis-habisan, ternyata mengendalikan sabar itu Bapak Ibu bukan hanya waktu maksiat, enggak. Dalam keadaan apapun kita kendalikan semuanya. Biar apa Ustaz? Ternyata orang sabar itu Pak, sehat-sehat bawaan badannya Bapak Ibu. Akhirnya dia Bapak Ibu, kita telah tertidur Bapak Ibu, muncul lagi ini Pak. Apa ini Bapak Ibu? Barulah kurasakan Bapak Ibu seumur hidupku. Baru merasakan Bapak Ibu seumur hidupku ini. Apa Ustaz? Pernah seumur hidupku Bapak Ibu uangku ada, tapi tak ada yang laku dan tak ada yang mau menerimanya. Padahal kata orang uang adalah segala-galanya. Itulah Bapak Ibu. Ternyata Pak mohon maaf, adanya rupanya saatnya apa yang kita bangga-banggakan hari ini suatu saat tak ada manfaatnya sama sekali. Makanya jangan terlalu berbangga yang banyak emas, terlalu berbangga yang banyak uang hari ini. Jangan terlalu berbangga anak punya jabatan hari ini. Ternyata ada di saat-saat tertentu itu semua tak ada gunanya. Apa Ustaz? Kenapa uang tak laku? Nyampe aku Bapak Ibu ke Bukit Tinggi tengah 10 malam. Ini belajar sabar, ini ceritanya Bapak Ibu. Ku telepon semua penginapan, tak ada yang menerima. Tahu Bapak Ibu kenapa tak ada yang menerima? Full semuanya. Ku telepon, assalamualaikum, ada kamar Pak? Full katanya. Ku tengok yang lain, full katanya semua. Ku tengok yang lain, full. Akhirnya Bapak Ibu termenung aku saat itu. Ya Allah, ternyata ada masa harta ini tak ada guna sama sekali. Ambil hikmahnya Pak, hikmahnya kita ambil. Akhirnya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu tak laku uang, selesai tak masalah, tak selesai masalah Bapak Ibu. Apalagi masalah Ustaz? Tak dapat penginapan, muncul masalah baru. Apalagi masalahnya Bapak Ibu? Ku carilah masjid yang besar, biasanya parkirnya luas. Ternyata dapat Bapak Ibu. Saya kira masalah
tersambung masalahnya Pak. Apalagi masalahnya pas saya masuk Bapak Ibu ke dalam masjid, datang tangan dari dalam gini Pak, jangan masuk Pak katanya. Kenapa? Saya bilang tak ada lagi parkir di dalam katanya Pak. Ya Allah ya Tuhan, Tuhan Bapak Ibu, ku cari penginapan dan dapat, ku kira di situ lebih nyaman hidupku, rupanya nolak juga dari dalam. Ternyata Bapak Ibu muncullah emosi. Nah ini emosi kalau kita bawa hidup ini terus Pak. Ku bilang sama orang rumah, ku bangunkan yang tertidur tadi. Dia bilang bangun, nah Bapak. Inilah bahasa emosi sombong itu kadang Pak. Kan orang yang marah itu biasanya cakap-cakapnya sombong, betul nggak Bapak Ibu? Betul tuh Pak. Oh apalah keluargamu, aku anakuin. Biasanya orang marah macam itu. Ternyata Ustaz pun bisa terjerumus ucapan itu. Apa bahasaku di malam itu? Tidak ku bilang keluarga aku enggak. Ku bilang orang rumah, dek bangun. Apa? Cari dulu penginapan yang paling mahal di tinggi ini. Bilang. Udah emosi nih Pak. Karena mau tidur Pak, tidak sanggup kalau malam saya lewat Lubuk Singkaping Pak, belok-belok itu Pak, tidak sanggup saya malam-malam lewat sana. Muncullah emosi itu, cari yang paling mahal. Dicari dia Bapak Ibu, dapat. Hampir 2 juta lebih satu malam. Bukanya ada memang ada memang hotel yang paling mahal Pak, tinggal itu lagi satu-satu. Tapi yang lain Pak, penginapan yang 400 maklumlah lebaran Pak, tidak ada yang murah Pak. Akhirnya dapat berapa dek? Saya bilang hampir nyokap 2 juta kata dia. Habis lawak dalam hatiku pula Bapak. Coba Bapak bayangkan, inilah hasil emosi itu Pak. Yang milik mencari yang paling mahal, yang paling mewah tadi siapa Bapak Ibu? Saya sendiri. Ternyata yang pilih itu takut saya dibuatnya Bapak Ibu. Maka hidup ini pun enggak Bapak Ibu, mohon maaf kadang kita udah beli itu barang, kadang ternyata belum tentu membuat kita bahagia. Ternyata celaka anak, celaka kita dibuatnya. Makanya jangan terlalu kecewa Bapak Ibu yang diminta hari ini tak datang. Maka husnuzonnya apa? Bisa jadi ini bukan yang terbaik dalam hidupku. Harus kita belajar Pak. Akhirnya Bapak Ibu 4 menit lagi Bapak Ibu ya. Masih sabar Bapak Ibu. Ini kisah sabarnya ini Pak, masih berlanjut sampai nanti ke Masjid Amaliyah ini cerita ini Bapak Ibu. Akhirnya lagi apa lagi Bapak Ibu yang terjadi? Setelah dibilangnya berapa deh? Hampir 2 juta Pak. Kupikirlah Pak, malam udah tengah 10. Mau membuang uang pulang, ini lebaran butuh-butuhnya uang Pak. Masa untuk tidur mungkin Bapak Ibu kecil bagi Bapak Ibu, bagi saya besar di malam itu Bapak Ibu. Akhirnya apa yang terjadi? Udah aja telepon balik, namanya online semua Bapak Ibu ya. Akhirnya dihubungi dia, tapi pas dia menelpon hatiku bergetar habis Pak. Karena apa? Terlalu mahal biayanya. Akhirnya telepon, Assalamualaikum, salam, gimana Pak? Kamar itu masih ada? Maaf Bu, udah diambil orang katanya. Udah kan itu Pak, pelan handphone itu. Saat itulah Bapak Ibu, saya pernah merasakan menjadi pemeran film Indosiar. Tahu nggak Bapak Ibu apa? Pas dengar bahasa itu, wajahku pura-pura sedih, tapi hatiku tertawa dia di dalam Bapak Ibu. Pas dengar udah diambil orang katanya, oh gitu, tapi hatiku tertawa habis di sini Bapak Ibu. Alhamdulillah jadi. Tapi wajahku sedih, biar apa? Menghargai dia juga Bapak Ibu. Ternyata selesai masalah pusat setelah marah-marah hendak Bapak. Akhirnya pas mau masuk masjid, tidak ada lagi pilihan istirahat, ditolak pula masuk ke dalam. Pak, parkir di luar katanya, karena udah full. Di luar aja Bapak parkir, tapi kami jaga malam ini kata remaja-remaja itu Bapak Ibu. Memang dijaga. Setelah itu selesai tak kira-kira Bapak Ibu masalah? Belum Pak. Sebelum aku turun dari mobil, kulihatlah ke dalam. Ada ibu keluar dari mobilnya, bawa tikar, bawa bantal. Menyesal pula lah aku malam itu tidak bawa bantal aku pas pulang itu ke kampung. Ya Allah ya Tuhan, menyesal terus Pak. Akhirnya ku sesali hidup udah banyak lah di balik-balik Pak, karena cuma begini. Apalagi Allah masalah aku kira-kira setelah ini, berpikir aku Bapak Ibu. Akhirnya tidur Pak. Setelah tidur Bapak Ibu habis subuh, selesai tak masalah? Belum Pak. Pas saya mau meninggalkan masjid, di stop balik mobil. Pak, jangan berangkat. Kenapa lagi sekitar 40.000 kata dia. Astagfirullahaladzim. Ini bukan masalah jumlah ini Pak. Rasanya mulai dari saya berangkat Pekanbaru udah deg-degan semuanya Bapak Ibu. Pak,
Pak? Oh, aku kasih 50 Pak, saya tumpah lebaran. Ambillah 10 lagi, ambillah. Berangkat saya Bapak Ibu. Setelah tinggalkan masjid, berangkat pagi menuju kampung, selesai tidak masalah. Belum Bapak Ibu. Makanlah aku di rumah, makan langganan. Biasanya kami berdua makan 180.000. Pas di lebaran itu kena 340.000. Astagfirullah ya Allah. Makanlah Bapak Ibu, nampak jumlah makin susah. Setelah makan kenyang, selesai masalah pendapat, nyampe ke kampung masih berlanjut Pak. Apalagi masalah pusat, banyak kali masalah pusat. Nyampe ke kampung 12 ponakan nunggu. Bukan masalah jumlahnya 12 Pak. Yang membuat kita itu susah, mereka itu nunggu THR. THR itu yang jadi masalahnya, bukan masalah uangnya. Yang jadi masalah itu mereka yang menentukan warnanya Pak. Paham nggak kira-kira Bapak Ibu? Awal rencana mengasih warna hijau semuanya Pak. Tapi mereka pesan harus merah, kalau nggak biru kata mereka. Ya Allah ya Tuhanku, inilah yang disebut orang rupanya. Ada orang dipandang seolah orang kaya tapi susah perasaannya. Sudah mengalami itu Bapak Ibu. Gini Pak, masih ada waktunya Bapak Ibu. Ini yang pandai-pandai kita sabar aja Pak Ibu ini. Gini kan nyampe di kampung Pak, kan berbarislah mereka. Bapaknya di situ, emaknya di situ. Ini yang 12 ini Pak, bapak udah nonton ini Pak. Awak berdiri macam ini megang uang. Jadi yakin tak Bapak Ibu, ketika ponakan ini semua duduk, pasti orang tuanya masing-masing ini melihat saya orang yang banyak uang. Betul tak Bapak Ibu? Padahal di hatiku habis lagi Allah, habis lagi. Itu di hatiku nyoba. Makanya banyak orang bergaya, orang kaya kadang masih susah hidupnya nyoba. Jadi datang ambil. Perasaan yang nonton ini, Bapak Ibu, saya banyak uang. Padahal di hatiku ya Allah makin tipis, ya Allah makin tipis. Saudara pergi kalian. Habis itu Pak selesai ponakan, selesai tidak masalah di kampung, belum Pak. Apa lagi masalah Ustaz? Kemana-mana pergi diajak keluarga, jadi bandar terus di mana-mana Bapak Ibu. Asal makan di mana, bandar kita Bapak Ibu. Tidak bisa dilahkan Pak, karena apa tadi? Mereka sudah mengira kita banyak uang karena sudah ngasih ponakan warna merah biru Pak. Mereka tonton, mereka mengambil bagian di posisi itu. Padahal yang bandar ini sudah mati-matian susahnya Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Ibu jadi bandar. Setelah jadi bandar, Ustaz ada lagi masalah. Berlanjut masalah. Apa lagi masalah Ustaz? Akhirnya Bapak Ibu 3 hari di kampung sudah berpikir kapan mau pulang. Masalah enggak kira-kira Pak? Masalah Pak. Kalau makin lama uang habis, mau cepat pulang terlalu cepat, berpikir berperang di situ semuanya. Akhirnya Bapak Ibu pulanglah saya, nyampe Pekanbaru. Selesai tidak masalah saya sampai ke Masjid Amaliyah? Belum Bapak Ibu. Apalagi masalah Ustaz? Banyak kali masalah. Nyampe ke Amaliyah masih berlanjut susah. Apa susahmu di pagi hari ini? Sering aku ceramah di mana-mana minta kopi, tidak ada kopiku. Sampai hari tidak ada juga kopiku di sini. Bermasalah terus hidup ini kalau ingin dibawa jadi masalah Pak. Akhirnya Bapak Ibu, ternyata orang sabar itu kalau dinikmati jalan hidup ini Pak. Kalau kita yakin Allah yang mata, tenang bawaannya nikmatnya Bapak Ibu. Jelas Bapak Ibu. Sama dengan mendengar suara jam digital itu tidak bunyi-bunyi. Aku sabar dari tadi Bapak Ibu. Ini tidak bunyi-bunyi memang Bapak Ibu. Sudah lewat berasa. Belum. Lama lah. Jamaah aku mengatakan belum, aku mau berhenti. Yang jadi masalah Bapak Ibu. Masih lanjut Bapak Ibu, berapa menit lagi? 6 menit lagi. 10. Lama kali di sini Bapak Ibu. Udah tengah 7 di sana. Tengok Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ya, maksud Ustaz ini apa sebenarnya hikmah dari ini Pak? Saya mohon maaf Pak. Jangankan di waktu muda, di waktu tua pun masih ada ujian hidup kita Pak. Maksud saya itu Bapak Ibu, mohon maaf ya Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu tersinggung. Makan Bapak Ibu hari ini, kalau tidak cocok selera, tak perlu menghina apapun dalam hidup ini Pak. Contohnya gini, sudah ada sarapan yang dicaci maki apa karena sesuai selera, apa pengurus ini? Itu yang dibilang tadi di masa tua ini Bapak Ibu. Gimana orang merasa indah, tahu aku udah pagi ini, tidak perlu yang seperti itu. Belajar kita menikmatinya pelan-pelan Bapak Ibu, tanpa menghina mencaci siapapun dalam hidup ini. Paham kira-kira Bapak Ibu? Kadang Bapak Ibu ini sholat kita pun Pak,
Berimam kanan. Ini kan 7 bulan lagi udah mau puasa kita Bapak Ibu ya. Oh langsung panjang kali pikiran kita. Karena mikir-mikirin hidup inilah Bapak Ibu. 7 bulan lagi kita mau puasa ya Ibu. Misalnya gini, aku paham Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak petah lama-lama kadang sholat berjamaah kalau kaki sakit, itu enggak Bapak Ibu. Betul. Coba Bapak Ibu, walaupun sakit rasanya ya, tidak enak badan. Coba Bapak Ibu berdamai dulu dalam diri. Memang tak enak di posisi itu, tapi kalau bisa jangan sampai membenci kalimat keluar dari mulut. Itulah yang kita pelajari terus Bapak Ibu. Saya pun Bapak Ibu begitu, itulah yang pelajari. Yang aku bilang tadi sama ibu, aku pun mohon maaf. Tidur pun jamaah itu ketika aku ceramah, aku belajar tak membencinya Bapak Ibu. Belajar terus aku itu Pak. Aku tak merasa aku lebih baik dari beliau, tidak Pak. Cuman aku belajar menerima takdir. Oh ya Allah, ini dah terima hari ini. Belajar kuatkan aku terima Pak. Paham kira-kira Bapak Ibu? Tak nampak orang tua saya ada di belakang tiang Bapak Ibu. Wadah, dari tadi tak aku tengok beliau di sana Bapak Ibu. Di sini juga. Begitulah nasib kita hari ini Bapak Ibu, nak saling memandang. Alhamdulillah Pak. Ternyata Bapak Ibu satu janji Allah tadi, aku bersama. Yang kedua Bapak Ibu, tidak panjang-panjang saya sampaikan. Apalagi janji Allah kalau kita mau hidup bersama. Sahabat di atas penyakit, kekurangan apapun yang kita miliki. Janji Allah yang kedua, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim. Ini janji Allah Pak. Kalau kita siap menerima apapun hari ini, apapun modelnya, apapun bentuknya, menurut kita tak cocok, tapi kita berusaha menerimanya dengan tenang. Janji Allah yang kedua adalah Bapak Ibu, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim. Kami berkahi hamba kami itu, kami puji mereka, kami bersolawat kepada mereka. Siapa orang-orang yang dijanjikan Allah diberkahi hidupnya, dipuji Allah, itulah orang-orang yang sabar. Tuh, tidak main-main Pak. Tidak dibilang Allah Pak, surga Pak di sini Pak. Kalau orang yang sholat, surga. Orang puasa pun surga. Orang bersedekah pun dilapangkan kuburnya. Orang yang haji pun surga Bapak Ibu balasannya. Tapi orang yang sabar tidak dikaitkan dengan yang lain. Karena apa Bapak Ibu? Orang-orang sabar ini benar-benar orang pilihan Bapak Ibu. Tadi sudah berbunyi, dengar Bapak Ibu, apakah itu suara? 10 lagi Pak, 10 menit lagi. Berapa menit lagi Pak? 10. Ya, masih lama rupanya 10 menit Bapak Ibu ya. Akhirnya Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu kita di pagi hari ini sabar-sabar hidup kita di masa tua ini. Bapak Ibu yang semuliakan, dijanjikan Allah selawat bagi mereka. Bagi siapa Bapak Ibu? Orang-orang yang sabar hidupnya Bapak Ibu. Selawat ini Bapak Ibu mungkin yang sering kita dengar, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Betul enggak Bapak Ibu? Itu Allah dan para malaikat memuji Nabi, memberkahi Nabi kita. Tapi ada kalimat selawat dalam Al-Quran diberikan Allah. Kepada siapakah kalimat ini? Kepada orang-orang yang sabar hidupnya. Alhamdulillah. Yang ketiga Bapak Ibu, apalagi janji Allah bagi orang yang bersabar. Warahmah, janji Allah Pak, rahmat. Andai mohon maaf Bapak Ibu, Bapak Ibu umrohnya 100 kali, hajinya 50 kali, sedekahnya setiap hari, menyantuni anak yatim, membangun masjid, bersedekah, membantu fakir miskin, pokoknya Bapak Ibu bantu semuanya. Andailah dapat pahalanya itu semua digandengkan dengan rahmat Allah, masih rahmat Allah lebih mulia Bapak Ibu. Siapakah yang bisa mendapatkan salah satu rahmat Allah ini? Tandanya di dalam Al-Quran, yang bisa mendapatkan rahmat Allah orang yang paling sabar hidupnya. Jelas Bapak Ibu. Dan yang terakhir, wa ulaika humul muhtadun. Siapa yang sabar dalam hidup ini Bapak Ibu, janji Allah yang keempat adalah merekalah hamba-hamba kami yang mendapat hidayah hidupnya. Apa itu Ustaz hidayah? Asal mendengar kebaikan, ingin selalu ikut berbuat di dalamnya. Didengar suara azan, ingin langkah kaki ini berangkat cepat. Mendengar ada acara silaturahmi, tidak mau ketinggalan dalam silaturahmi yang baik-baik. Ada kajian majelis ilmu, ingin selalu hadir. Ada majelis zikir, ingin selalu berangkat. Itulah tanda orang sudah dapat hidayah. Asal kebaikan, dia
dia tidak mau tak ikut dalam kebaikan itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita mendapatkan posisi ini insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Makanya Bapak Ibu, saya sampaikan sebagai penutup kesimpulannya gini Bapak Ibu, berdiri saya sedikit. Saya Bapak Ibu mohon maaf jika ada ustaz mengatakan sabarlah Pak, kata ustaz itu Pak, saya mohon maaf, jangan Bapak Ibu jawab, karena bukan engkau ustaz yang menjalani hidupku, jangan Bapak Ibu. Saya mohon maaf Bapak Ibu, andai tempat saya berdiri hari ini, andai bolehlah Allah menulis susahku hari ini, mungkin tak muat lagi susahku di punggungku ini Bapak Ibu. Andai tertulis hari ini, kemudian mungkin Bapak Ibu tak tega mengundang saya ceramah pagi hari ini karena banyaknya susah tertulis di punggungku andai ditulis pagi ini Bapak Ibu. Makanya saya mohon maaf, saya pun mengatakan Bapak Ibu sabar. Saya pun tidak sabar sebenarnya, cuman saya Bapak Ibu belajar jadi orang sabar Bapak Ibu. Paham kira-kira Bapak Ibu? Udah habis waktu itu Bapak Ibu. Ya Allah, lama kali Bapak Ibu ya. Oh sekali lagi, itu yang saya bilang tadi, sabarkan itu Bapak Ibu. Oh masih panjang pula waktu ini. Sedikit lagi kalau gitu Bapak Ibu. Apa susah-susah gini Pak? Kalau kita bicara susah dulu pagi ini, saya mohon maaf Bapak Ibu. Saya awali susah dulu dari 2011 biar kita sama-sama memahami ini Pak. Saya dulu berangkat Bapak Ibu ke Pekanbaru. Mak saya sama ayah saya itu Bapak Ibu dijualnya padi di rumah kami 2 karung itu Bapak Ibu. Padahal itu jatah makan Pak di rumah Pak. Berangkat saya Pak, nyampe ke Bukit Tinggi, saking susahnya ini Bapak Ibu, sampai ke Bukit Tinggi tidak tega Bapak Ibu makan di rumah, makan teringat saya Pak, beras tinggal 4 karung di rumah. Oh bukan beras padi Bapak Ibu, kemudian dijual dan hanya untuk ongkos. Tak tahan saya Bapak Ibu, nyampe Bapak Ibu pertama kali Pekanbaru di Simpang 3 bandara itulah Bapak Ibu, ada di situ musola An-Nasih namanya. Kemudian tinggal di situ sebulan, nyapu bersih musola, tak ada gajinya pulang. Udah Bapak Ibu, susah merantau itu Bapak Ibu, andai tulis-tulis susah hidup ini. Setelah itu tidak tahan Pak, lari dari situ. Ku cari lagi Bapak Ibu masjid, akhirnya dapat. Nyampe di masjid itu pula gaji ku ngajar MDA 198.000. Pernah pula ingin dipenjarakan saat itu Bapak Ibu. Tuh Bapak Ibu susahnya, diancam orang aku gini, Ustaz mau dipenjarakan atau gimana? Ku lawan saat itu, penjarakan kalau ku berani bilang. Saking hebatnya Bapak Ibu, orang merendahkan, menghina, tak menghargai hidup. Susah itu Bapak Ibu, susah. Setelah itu Ustaz, apakah susah pun dirantau masalah itu semua? Ternyata setelah saya pikir-pikir Pak, sampai 15 tahun sampai hari ini Bapak Ibu, kupikirlah semua perjalanan itu. Kubayang-bayangkan sekarang betul-betul payah, susah melewatinya. Tapi nyatanya masih sehat aku hari ini. Dari sinilah Bapak Ibu aku yakin ternyata Allah membantu. Kadang lupa menyadarinya Bapak Ibu. Paham kira-kira Bapak Ibu? Di masa tua kita ini, maksud saya Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu orang tua saya di masa tua ini, sudahlah, jangan lagi belajar menghina siapapun, jangan lagi merasa lebih baik dari siapapun, jangan lagi menganggar-nganggarkan apa yang kita miliki. Biarlah udah saatnya kita berdamai dalam hidup ini Bapak Ibu. Udah lewati semua, lakukan yang baik-baik saja Bapak Ibu. Terlebih ibu-ibu, bentar lagi tanggal 17 Agustus, jangan lagi ikut panjat pinang dan tarik tambang. Itu hanya mencari masalah terus ini Bapak Ibu ya. Maksud saya itu di masa tua ini Pak, tolong Pak, coba tebar kebaikan dengan siapapun, biar banyak mendoakan kita kalau kita sudah meninggal esok hari Bapak Ibu. Hanya itu Pak, jangan sampai Pak, sudah tua udah berubah, nenek udah giginya tak habis, sifatnya tak berubah kata orang. Jangan sampai lagi itu diucapkan orang sama kita. Tapi apa yang diucapkan orang? Berangkat ayah mak saya ke masjid subuh-subuh. Saya mohon maaf Mak, kalau saya datang dalam Ahmadiyah ini ada melihat ibu-ibu berangkat jalan kaki, kadang hati saya itu menangis melihatnya ini. Kenapa? Sudah jalannya gemetar, membungkuk punggungnya ini, mengejar suara azan ini Pak. Kadang ibu-ibu mohon maaf, hendak ibu ceramahi saya, tapi kadang Bu, sikap ibu di masa tua itu membuat kami kadang menangis. Ya Allah, Bapak Ibu sudah lemah kakinya, membungkuk punggungnya, belum azan dia udah berangkat. Kadang di kajian subuh Pak, sering aku jumpa itu Pak di masjid-masjid yang kelewati. Kadang Bu, mohon maaf, itulah waktu yang paling baik dalam hidup ini. Bukan lagi pergi nonton konser. Paham Bu?
Maksud saya itulah indahnya di masa tua kalau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya sholat suka mencaci? Apa gunanya baca Quran tapi suka merendahkan? Apa gunanya haji dan umroh berulang kali tapi tidak peduli sama orang lain, Bapak Ibu? Mudah-mudahan di sisa umur ini kita bermanfaat bagi siapapun, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Inilah Bapak Ibu yang disampaikan. Ani ada salah dan hilaf, saya mohon dimaafkan. Tak bunyi pun jami kau tidak peduli lagi, Bapak Ibu. Kesabaran sudah habis kayaknya, Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.